Assalamualaikum. Selamat sore pemirsa Warta Kota. Semoga semuanya sehat selalu. Saat ini samping saya ada tokoh yang bisa ditokohkan dan sekaligus calon wakil wali kota Depok yang muda dan masih berpotensi untuk membawa kota Depok lebih maju lagi. Betul nggak? Betul. Ya, Nah, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan panjang. Oke, Ustaz. Mungkin pemirsa Warta Kota ingin tahu apa sih tujuan utama Ustaz itu ingin maju menjadi wakil wali kota Depok. Ini manggilnya jangan Ustad ya. Oh, Kan salah jadi ya? ceramah. Manggilnya abang lah ya. Abang ya, oke. Manggilnya abang. Ya kalau saya bilang tadi perjalanan panjang karena memang di pemerintahan Ya. saya sudah cukup lama sejak tahun 99. 99, 2004, 2009 saya sebagai anggota DPRD di Kota Depok. Lalu lanjut 2009 ke DPRD Provinsi Jawa Barat sampai sekarang. Jadi 5 periode nih, ini periode kelima di DPRD. Nah, alhamdulillah PKS berkenan memberikan kesempatan saya untuk ikut dalam pilkada di Depok 2020 dan akan didampingi oleh incumbent Pak Kiai Idris. Jadi Idris Imam Depok. Gitu Bang Dodi. Oh gitu. Idris Imam Depok. Depok. IID. Ide. Luar biasa. Idris Oke. Imam Depok. Kemudian apa yang menjadi curahan hati Bang Imam ingin terjun langsung gitu membangun kota Depok? Ah, ya. Ya, saya lihat bahwa pengalaman saya selama 5 periode ini, periode kelima ini, membuat saya punya bekal yang cukup lah untuk membangun kota yang saya tinggali ini, khususnya kota Depok. Yang kedua adalah mudah-mudahan jaringan-jaringan yang saya miliki dari segi pemerintahan maupun dari partaian, saya bisa maksimalkan, bisa optimalkan potensi itu untuk kita sama-sama membangun kota Depok. Karena saya lihat ada kekurangan di dalam permasalahan yang ada di Depok cukup banyak, sementara APBD yang dimiliki Depok sangat sedikit. Maka kita harus mengajak, ya, mengambil APBD provinsi, APBN, termasuk partisipatif dari seluruh lembaga yang mencari duit di Depok, harusnya kita bisa ajak dia membangun. Jadi semua stakeholder ya diajak ya. Betul. Luar biasa. Kemudian apa ya? Mungkin ada sebuah pokok utama yang harus dibenahi di sini sehingga abang ini harus terjun langsung di sini. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau dari sisi permasalahan kota-kota besar, ya sama dengan Bekasi, Tangerang, Depok, semua punya permasalahan yang mirip lah, termasuk Bogor. Masalahnya apa saja? Jelas masalah kemacetan, masalah persampahan, masalah pengangguran, masalah ekonomi, masalah apa lagi ya? Masalah tingkat partisipasi dari masyarakat. Itu mudah-mudahan dengan masuknya saya di pemerintahan, sedikit demi sedikit bisa kita perbaiki. Luar biasa. Jadi kalau boleh tahu ini apa namanya? Abang kita ini dari Jakarta. Dulu sekolah di Jakarta ya? Ya, saya SD, SMP, SMA di Jakarta, SMA Negeri 3. Dari orang Jakarta ke Jawa Barat dan mau membenahi Depok. Itu mungkin ada apa benang merah yang bisa disambungkan gitu ya. Saya terjebak di Depok karena masuk kuliah Oh gitu di ya. Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi alhamdulillah masuk Depok dan dapat jodoh orang Depok. Oh gitu ya. Jadi udahlah. Tadinya awalnya terpaksa, jadi sekarang harus wajib ikut ngebangun kota Depok. Wih, luar biasa. Jadi warga Depok untuk Depok, untuk kemajuan Depok. Iya, Gitu betul. ya. Oke. Terus apa sih yang menjadi harapan abang kita agar
Depok itu dibangun secara bersama-sama. Ya, kita lihat bahwa Depok itu penuh keberagaman, baik dari sisi agama, dari sisi suku bangsa, maupun dari partai-partai. Ya, ini nggak bisa kita abaikan. Namanya Indonesia, dia kebinekaan. Maka kita perlu ajak seluruh pihak dalam membangun Kota Depok. Makanya di tahun 2020 ini PKS kan sudah 3 periode, ini periode keempat kalau memang Allah takdirkan jadi. Kita bersama-sama Partai Demokrat, PAN, dan P3 mengusung calon Idris Imam Depok. Mantap, Idris Imam Depok. Kita lagi inget ya, IID, Idris Depok. Imam Depok. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan pesan untuk kepada masyarakat Depok, khususnya semua elemen lah yang disampaikan oleh abang kita ini. Ya, pesan pertama adalah ayo kita bangun Depok bersama, ya. Jangan cuma sekedar tidur di Kota Depok, tapi kita juga bangun Kota Depok secara baik. Orang-orang atau lembaga-lembaga yang mencari uang di Depok juga tolong bantu masyarakat Depok untuk bisa lebih dimanfaatkan. Misalkan pekerjaannya harusnya sih dari orang Depok. Yang kedua adalah ini menjelang pilkada, ya. Mudah-mudahan warga Depok bisa berpartisipatif yang maksimal agar ya, tingkat keberhasilan di pilkada besok bisa besar, ya. Karena dengan kita partisipatif, mudah-mudahan akan terpilih pemimpin yang kredibel, pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang memang disukai, yang diharapkan oleh rakyat. Semakin banyak rakyat memilih, semakin warga banyak memilih, maka pemimpin yang akan terpilih adalah pemimpin pilihan rakyat. Jangan sampai golput, jangan sampai nggak datang dalam pilkada, karena ini menentukan pemimpin, menentukan nasib warga Depok sendiri dan nasib kita semua. Ya, salam untuk bisa terus bersama-sama membangun Kota Depok. Mudah-mudahan Kota Depok maju, berbudaya, dan sejahtera. Oke, abang, ada warga Depok nih yang mau bertanya nih. Apa sih yang bisa dilakukan Pemda Depok itu kan meningkatkan perekonomian? Kan kita ketahui APBD Kota Depok itu cukup kecil ya dibanding kota-kota lain. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, tadi saya bilang bahwa ke depan pemerintahan Idris Imam akan membuat kebijakan pemerintahan yang partisipatif. Ya, bahwa APBD yang kecil akan kita menjadi besar, mudah-mudahan dengan partisipatif dari berbagai kalangan. Kalaupun tetap masih segitu, tadi kita akan bisa melakukan diplomasi. Pengalaman saya di provinsi bisa supaya APBD provinsi lebih banyak ke Depok. Kedua, APBD pusat melalui teman-teman kita di DPR RI bisa juga dibawa ke Depok. Jadi itu yang menjadi pikiran utama ya. Pikiran utama. Oke, kemudian ada warga Depok juga yang menanyakan bahwa apa sih yang bisa dikritisi dari progres pembangunan di Kota Depok sekarang ini? Kritisi ya? Iya. Ya, Kota Depok, masyarakat Depok ya, itu biasanya bilang ini pembangunan kok sentralistik di Margonda, katanya begitu, ya kan ya. Terus sama seperti zamannya Orde Baru dulu, kan sentralistiknya tuh di ibu kota negara, daerah nggak ada yang maju. Tapi ketika terjadi otonomi daerah, maka seluruh kota kabupaten mengalami ya perubahan dan pembangunan cukup pesat, sehingga terjadi persaingan antar kota kabupaten. Nah, setelah 20 tahun otonomi daerah, saya berharap otonominya, ya otonomi dalam tanda kutip ya, akan diturunkan sampai tingkat kelurahan. Maka kita akan membuat prinsip, membuat kebijakan pembangunan berbasis kelurahan. Dengan cara apa? Pemerintah punya dua hal. Pertama adalah kebijakan anggaran, kedua adalah kebijakan peraturan. Ini kita akan buatkan. Kalau sekarang
kelurahan hanya mendapatkan 2 miliar lebih misalkan, sekarang nanti insya Allah ke depan kita akan jadikan kelurahan itu mudah-mudahan bisa sampai 5 miliar per kelurahan. Jadi yang selama ini masyarakat sering komplain di Musrenbang, ada yang dapat, ada yang enggak. Nah dengan anggaran 2 kali lipat dari yang sekarang, semuanya akan dapat. Iya, baik untuk infrastruktur, buat RT, buat RW, buat LPM, buat Karang Taruna, untuk para kader Posyandu, kader PKK, bank sampah, rumah ibadah, para pendakwah lah gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa kita uraikan uang 5 miliar semanfaat mungkin bisa untuk warga, dari warga untuk warga Dan untuk kemajuan Kota Depok. Insya Allah. Abang, kalau jadi pejabat itu kan rasanya membanggakan ya. Tapi ada juga yang mengkhawatirkan. Pertama itu biasanya tentang korupsi. Ini gimana nih? Apakah sudah siap dengan status nanti sebagai pejabat daerah nih terhadap godaan-godaan gitu? Iya. Ya alhamdulillah selama 20 tahun saya menjabat, godaan itu alhamdulillah belum terjadi ya, tapi insya Allah mudah-mudahan jangan terjadi. Mudah-mudahan jangan terjadi lah ya. Karena memang ketika sudah menjadi pejabat, kaki kita dua. Ya satunya di masjid gitu kan, satunya di kebaikan, satunya di keburukan. Satunya di penjara, satunya di masjid istilahnya gitu. Nah ini yang mana yang mau kita melangkahnya? Ya kita minta doa kepada ibu kita terutama ya. Karena mereka ibu kita adalah orang yang paling sayang sama kita, lalu bapak kita, lalu juga seluruh para warga Depok nih, seluruh rakyat Depok untuk berdoa supaya pejabat-pejabatnya nggak ada yang terjerat itu. Kalaupun ada, ya mungkin hal-hal yang harus diluruskan kembali. Yang sekarang yang kita ketahui kan hukum tuh memang terkadang ya bisa dikatakan tebang pilih gitu. Kadang ada yang tebang, ada yang dipilih nggak ditebang. Ada yang lebih besar nggak kena gitu, yang kecil kena misalkan begitu. Ya, itu udah fenomena di Indonesia lah ya. Kasus Senturi misalkan gitu kan. Tapi cuman maling pisang kena ibu-ibu. Ini kan tebang pilih saya katakan, yang besar nggak kena gitu kan, yang kecil baru mencuri dikit kena. Kan kasihan. Nah mudah-mudahan kita terjaga lah. Saya berharap terjaga dari itu. Memang sebagai landasan, sebagai personal, terutama kami di PKS, sejak awal itu memang diberikan pemahaman-pemahaman tentang hal tersebut agar tidak terjadi pada personal pejabat yang diturunkan menjadi anggota Dewan K atau menjadi kepala daerah. Abang, tentunya kan tadi sudah disebutkan bahwa orang tua itu adalah sebuah lahan ibadah buat kita sebagai anak. Iya betul. Apakah ada pesan dari orang tua atau dukungan restu dari orang tua untuk maju? Apa pesannya? Jadi gini, orang tua saya udah meninggal. Gitu. Tante sudah meninggal, bapak tahun 98, ibu tahun 2013. Tapi pesannya itu ada sejak saya lahir. Gitu. Walaupun saya belum mendengar, tapi saya berpikir sepertinya pesannya sudah dari lahir. Kenapa? Karena nama saya sudah Imam. Luar biasa. Jadi sudah dipesankan sama ayah saya nih imam gitu. Ini akan jadi seorang pemimpin gitu. Tapi harus pemimpinnya bagaimana? Budi Hartono. Nah, disambung gitu. Udah dipesankan jadi seorang pemimpin yang harus berbudi. Gitu. Tapi yang namanya pemimpin harus punya harta. Gitu. Hartono tuh orang Jawa bilang harto. Itu harta gitu. Maka jadi pemimpin harus punya harta. Nanti kalau nggak punya harta, apa yang mau dibagi ke masyarakat? Kalau dia nggak punya harta, dia akan korupsi ngambil hartanya. Gitu. Maka sebelum turun, mudah-mudahan sudah punya harta dulu untuk bisa dibagikan ke masyarakat. Jadi pesannya itu sudah dari nama. Jadi tanpa harus dibilang, saya memaknai nama kan merupakan pemberian orang tua dan yang merupakan rasa kecintaan dan harapan yang akan terjadi kepada anaknya.
Ya kan? Nama Bang Dodi juga mungkin tanya orang tuanya Iya. apa artinya kan? Ada. Atau singkatan Dodi? Bukan. Oh, bukan. Jadi Dodi itu pakai tangga nada. Oh, tangan nada. Do awal. Awal. Dan di itu nada tinggi. Oh gitu. Jadi dari awal sampai tinggi. Oh gitu. Eh, Maksudnya apa itu? jadi untuk mencapai sesuatu itu butuh proses sampai ke nada tinggi. Nah itu kata bapak saya. Oh, bener. Gitu. Bener, pasti ada artinya. Karena bapak saya suka nembang Oh. orang Sunda. Oh, panis. Tinggi-tinggi lehernya ya orang Sunda ya. Dari nada rendah sampai nada tinggi, ah bener ya. Ya gitu. Tadi sempat ini apa namanya sedikit bahas-bahas tentang nama, tapi memang nama adalah pemilihan anugerah yang bisa membawa seseorang menuju sesuai dengan makna nama itu. Baiklah pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan abang kita Imam Budi Hartono yang akan maju menjadi Wakil Wali Kota Depok mendampingi Pak Kiai Muhammad Idris. Semoga amanah yang diembankan oleh beliau dapat dilaksanakan. Dapat menang atau gimana? Dapat dilaksanakan berarti udah menang dong, ya kan? Iya. Gitu. Baik pemirsa Warta Toka, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.